Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Tetap semangat nak ya, walaupun kita belajar di rumah. Alhamdulillah hari ini kita masih belajar tematik. Tema 1, subtema 2, muatam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang luas. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam grafik yang sudah disiapkan. Untuk materi hari ini, kita akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Alhamdulillah pekan lalu sudah pernah dipelajari ya, tapi Ustazah ulangi lagi pengertian dari gagasan pokok, karena Ustazah lihat dari pekerjaannya anak soleh dan soleha masih ada yang perlu diperbaiki ya. Gagasan pokok merupakan ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung adalah gagasan pendukung uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalau gagasan pokok dia hanya satu kalimat saja, idenya saja dalam satu paragraf ya. Kalau gagasan pendukung itu boleh lebih dari satu. Begitu ya. Terus gagasan pokok dapat dinyatakan secara jelas atau tidak begitu jelas. Jadi memang kalau membaca atau mencari baik itu ide pokoknya atau gagasan pendukungnya, harus membaca bisa berulangnya bisa 2 kali baru bisa didapatkan itu ide pokoknya setiap paragraf. Terus dalam jenis paragraf deduktif, ini ya, ada juga paragraf induktif dan paragraf campuran. Itu ya. Jadi pada paragraf deduktif, gagasan pokok berada di awal paragraf. Ada paragraf induktif, gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Itu ya. Sedangkan paragraf campuran, gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Itu ya. Sekarang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Itu tadi. Kalau ada bacaan, harus dibaca baik-baik agar bisa kita menentukan ide pokoknya. Ya. Terus yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas, atau bisa juga kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok. Terus yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok dan paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir.
atau di seluruh paragraf. Nah, itu nak ya, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk tugas hari ini, bacalah teks halaman 110 dan 111. Ya, itu ya, ada di buku paket. Setelah membaca teks tersebut, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah dalam tabel berikut. Itu nah ya. Untuk bacaannya ada di halaman 110 ya, di buku siswa ini. Ada di buku siswa, silahkan dibaca baik-baik. Di sini ada 3 paragraf. Nah ya, ada 3 ya. Jadi silahkan ditentukan paragraf pertama itu ide pokoknya apa, terus gagasan pendukungnya di mana begitu ya. Tinggal dicari saja. Sama pun paragraf kedua dan ketiga, dan sudah ada juga di sini tabelnya. Silahkan ditulis ya. Baik anak soleh dan soleha di rumah, itu saja penjelasannya Ustazah. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.